Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih saudara-saudaraku sudah dimanapun panjenengan berada yang menonton video-video kami. Kami doakan semuanya semoga diberikan kemudahan, kelancaran, rezekinya dilancarkan sama Allah. Dan bagi ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan sama Allah. Pada kali ini kami akan melakukan proses mediumisasi, akan menarik salah satu jin yang sudah muslim, dan kami akan menguak tentang ada apa di balik akhir zaman ini, karena banyak sekali di zaman-zaman akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian di luaran sana, banyak sekali kebanjiran, banyak sekali fitnah-fitnah yang kurang baik. Pada kali ini kami akan melakukan proses mediumisasi ini melalui ini mediatornya Mas Inun, dan langsung saja kita akan melakukan proses mediumisasi. Siap, Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kami minta dari sisi gaib jin yang sudah muslim, yang mengetahui tentang akhir zaman atau bisa menceritakan tentang akhir zaman ini, yang terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman ini, yang paling paham, yang paling mengetahui, dan yang paling kuat kami minta otomatis masuk ke dalam tubuhnya mediator Allah. Masuk penuh, disinkronkan kepada tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, kok sudah muslim? Sudah, saya sudah muslim. Alhamdulillah. Posisinya di mana tadi kok ketarik ke sini? Saya di seberang wetan sana. Ya maaf mengganggu ya. Iya. Tadinya lagi ngapain tadinya? Tadinya habis berkumpul-kumpul dengan saudara-saudara saya di sana. Ya, kalau sebangsa kami berbincang-bincang tentang keadaan alam semesta ini yang sudah mulai memanas. Bisa disebut dengan akhir zaman, karena waktunya udah tiba dengan kehendak Gusti Allah Ta'ala. Ini maaf ya, kami protek dulu. Iya, silakan. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, assalamualaikum malaikat yang bertasbih. Kami minta diprotek malaikat apabila setiap katanya berbohong. Kami minta otomatis tubuhnya hancur, atau selain yang kami panggil otomatis tubuhnya hancur, meledak seluruhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih ya. Iya, perkenalkan. Iya. Nama saya Qasim. Oh, Qasim ini Pak, saya panggil Mbah atau gimana? Sebut Mbah saja, udah lebih baik. Karena saya lebih tua dari Anda. Ye, Mbak Qasim ya. Sebenarnya banyak sekali yang kami tanyakan pada kali ini. Sebenarnya pada kali ini kami akan menanyakan tentang itu dulu. Iya. Pada akhir zaman ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti halnya itu banjir,
gunung-gunung pada meletus semua. Sebenarnya ada apa? Maksudnya ada perubahan alam atau kejadian ini ulah manusia atau gimana? Itu sebetulnya sudah kehendak Gusti Allah Ta'ala. Dari mana mungkin alam ini sudah mendekati akhir zaman, dan banyak juga manusia itu juga lalai terhadap Gusti Allah, banyak maksiat kemana-kemana, banyak alam semesta yang disalahpergunakan, bahkan juga makam-makam para wali yang disalahgunakan meminta-minta. Ya akhirnya kayak begini. Padahal pun jika manusia mau beriman dan bertakwa sama Allah, dia ditancapkan keyakinan lillahi ta'ala, tidak akan pernah terjadi kayak begini. Dan banjir-banjir itulah yang sekarang ini ditimpa mereka semuanya. Sebetulnya juga kasihan sebangsa kami melihat semuanya itu. Tapi mau gimana lagi, saya tidak bisa berbuat apapun. Hanya diperintah untuk menjaga, gitu aja. Nah, sebenarnya kejadian seperti itu memang itu ketetapannya Allah. Iya. Untuk manusia. Memang sebenarnya itu ujian apa azab di daerah sekitar situ yang kena itu. Itu udah tersirat di dalam surat Al-Quran. Iya. Bahwa kelak di akhir zaman musibah qada maupun qadar itu akan datang. Ya karena ulah manusia sendiri itu. Cobalah manusia itu jika mau meresapi, mau mengerti kesalahan-kesalahannya yang diperbuat, mungkin alam semesta itu tidak akan marah, bahkan mengguncang bumi ini. Berarti ulah manusia itu sendiri. Iya, seperti kesalahannya. Sekarang itu manusia, lihatlah, tidak menyerupai manusia. Bahkan sifat-sifatnya itu seperti binatang, seperti raja kegelapan yang akan datang itu. Siapa itu? Itu Dajjal. Dajjal itu udah tersirat dari dulu. Dia bukan makhluk, tapi perwujudan manusia-manusia yang di dalam tubuhnya itu ada setan-setannya, jin-jin fasiknya. Lah berarti masuk di dalam tubuhnya manusia-manusia itu atau anak buahnya gitu gimana? Ya itulah saat ini orang yang salah paham semuanya tentang kehidupan manusia sebenarnya. Dajjal itu bukan makhluk yang diceritakan manusia bermata satu, bertanduk atau gimana. Tidak. Dajjal itu adalah yang jin-jin fasik di dalam dirinya sendiri. Bisa dikatakanlah itu pasukan-pasukannya yang menyerupai manusia di dalam tubuh manusia. Dia juga pintar dalam agama, hakikat, syariat maupun ma'rifatullah. Gitu ya. Juga bisa menolong orang-orang lain. Bahkan dia juga pintar mengaji. Tetapi dia buruk dalam bersifat-sifatnya itu. Contohlah, dia itu rajin ibadah, tawadhu, ngaji, tapi sopan santunnya, ucapannya seperti binatang yang haus, penuh dosa, pengen merampas kekuasaannya, pengen menjerumuskan manusia semuanya. Dia pintar banget dalam hal hakikat, bahkan dia pintar juga bermakrifat.
serta bisa menggoyahkan iman-imannya manusia saat ini. Nah terus yang benar gimana? Yang benar itulah orang-orang yang terpilih, yang sangat terpilih, orang yang bijaksana, tawadhu, tidak pernah bisa mengucap sesuatu hal yang rahasia Allah. Karena kehidupan yang nyata, sesuatu hal yang dipahami itu akan tersimpan di dalam lubuk hatinya, dan ia akan berguna untuk orang-orang yang lain. Tapi banyak sekali, maaf ya, banyak sekali sekarang, zaman sekarang orang-orang pintar, banyak-banyak sekali kiai maupun ulama juga kan tahu kan masalah keagamaan, masalah gimana, terus gimana? Itulah kesalahan yang hanya memahami sebuah syariat, dan terjadinya itulah di dalam dirinya yang tertanam-tanam pasukan-pasukan Dajjal, raja kegelapan. Dia hanya melihat terah dari keturunan, padahal dia tidak punya terah keturunan. Gitu. Tapi dia cuma mengaku-ngaku. Andaikan dia punya terah keturunan, dia pun tidak akan mau melihatkan terah keturunannya. Gitu ya. Iya. Berarti dia tidak akan mau untuk menonjolkan Tidak. atau Tidak. memberitahu bahwa ini keturunannya ini ya. Tidak. Malah menyembunyikan. Dia akan menyembunyikan. Keturunannya itu akan senang dan ridho jika dia mau tawaduk sama Sang Pencipta. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang di dalam dirinya. Ingat, Allah itu bukan di tubuh, tapi Allah itu adalah di lubuk qalbu minallah. Ya maaf ini kembali lagi ke terjadinya kejadian-kejadian tadi. Pada akhir-akhir zaman ini banyak sekali bencana maupun fitnah-fitnah tadi ya. Iya. Terus kenapa terjadinya seperti itu loh? Kan banyak sekali orang-orang juga melakukan kebaikan, tapi kok masih seperti itu ya, seperti gini loh. Sudah menjalankan sholat, sudah menjalankan ibadah-ibadah yang lain, tapi pada akhirnya tingkah lakunya juga sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada, secara gampangannya perilakunya itu ya seperti itu Ya. yang terjadi pada saat ini. Ya begini, kalau saya melihat manusia-manusia saat ini, ketika dia rajin ibadah, dia rajin ngaji, rajin bersedekah, itu terdapat satu di dalam pikirannya, yaitu rezeki yang ingin didapatkan, keagungan yang didapatkan. Dia selalu percaya bahwa dengan sholat, zikir maupun ngaji, maupun bersedekah, itu dia akan mendatangkan rezeki. Tidak. Allah sudah memberitahu jika dia memahami hakikatnya. Orang yang sholat itu sebetulnya adalah tugasnya. Bagaimana dia mengabdi kepada Allah lillahi ta'ala. Dia bersujud meminta ampunan. Dan dia berzikir
itu membersihkan tubuhnya, jiwa-jiwa kolbu-kolbunya itu yang kotor. Dan sedangkan bersedekah itu adalah untuk amal kebaikannya kelak di akhir pada yaumul hisab. Jadi intinya ibadahnya ini sebenarnya untuk dirinya sendiri ya? Iya, tujuannya orang Islam itu tawaduk sholat sebetulnya hanya satu, ingatlah marang Gusti Allah lillahi ta'ala. Tujuannya satu itu. Berarti tidak lain hanya untuk mencari ridhonya ya, tidak maksudnya keinginan-keinginan yang lain. Iya. Berarti banyak sekali zaman sekarang itu menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Iya, dia hanya memahami sebuah syariat. Karena apa? Banyak ulama-ulama sekarang ini ya hanya mengajarkan sebuah syariat. Dia mengasih tahu, kamu harus sholat, kamu harus berzikir, kamu harus mengaji. Maka itu akan mendatangkan rezeki. Tidak. Itu salah kaprah semuanya. Tujuannya sholat, zikir, mengaji itu hanya tawadhu. Ingat, tujuannya hanya ngabdi sama Gusti Allah Ta'ala, bersujud minta ampun dari dosa-dosanya yang di dunia ini. Dan sekarang ini sudah terbuka luas ilmu tasawuf hakikat untuk menyadarkan umat-umat manusia saat ini. Cobalah lihat saat ini orang yang bisa memahami hakikat jujur menangis dengan lihat kehidupannya. Bahkan manusia loh saat ini lupa semuanya dengan saudara-saudaranya. Dia mengutamakan sebuah materi, sebuah harta yang hanya dibuat makan sesuap nasi itu aja. Andaikan dia mau memahami hakikat dengan sedalam-dalamnya, dia akan tahu gunanya apa harta itu. Tujuannya hanya untuk membagikan kepada saudara-saudaranya yang belum bisa makan, bahkan fakir miskin yang harus kita tolong saat ini. Bisa menakar zaman ini berarti banyak sekali ya masih agamanya fakir-fakir miskin, orang-orang yang perlu ditolong masih banyak. Bahkan manusia saat ini banyak melakukan zina, sehingga anak yang dikandung dilahirkan ini menjadi anak yang miskin, tidak mengetahui orang tuanya sama sekali. Iya. Sekarang alhamdulillah banyak ilmu hakikat yang menyebar luas hingga bisa menolong keguncangan ini. Tetapi ingat, itu tidak 50%, hanya menanggulangi biar tidak sangat buruk sekali. Paling tidak berkurang gitu. Iya. Iya. Tapi zaman sekarang itu banyak orang-orang yang pintar gitu. Ada yang katanya itu untuk bisa mengobati orang. Banyak sekali hanya ditunjukkan sebuah orang pintar. Ucapan. Tetapi hatinya kosong. Sangat busuk sekali. Maksudnya kosong gimana?
Dia hanya pintar sebuah ilmu yang tapi tidak pernah bisa melakukan. Cuman bicara. Ada orang pintar pun dia ngaji, dia tawadhu, tapi ingat hati masih terpancar cahaya hitam. Kenapa bisa bercahaya hitam? Sholatnya, sujudnya tidak dilakukan dengan ilahi anta maksudi. Bahkan sholatnya terkadang bolong. Banyak yang nggak sholat gitu. Iya. Ingat, ilmu Islam, syariat hakikat makrifat. Syariat itu adalah tujuannya biar rajin ibadah. Hakikat itu tujuannya mengenal Allah di dalam dirinya. Ma'rifatullah, melihat semua alam semesta ini adalah Allah. Ingat, Allah bukan alam semesta, bukan perwujudan Allah alam semesta ini, tapi semuanya ciptaan Allah. Iya. Ya udah, terima kasih Bang. Iya. Ya, minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Iya. Dan saya juga berterima kasih karena sudah memberikan wawasan kepada kami, dan semoga bermanfaat ini ya. Amin. Terima Mbak Sinten tadi, Mbak Kosim. Mbak Kosim. Ya, terima kasih Mbak Kosim. Berarti sekarang itu tugas di daerah mana? Sebelah wetan sana. Daerah mana itu? Masih di wilayah sekitaran Palang, Tuban sini. Sekitar sini. Tadi saya sudah berkumpul dengan teman-teman saya dari segala penjuru. Ya udah, terima kasih. Terima kasih, dan kami minta maaf karena sudah menghadirkan panjenengan ke sini. Iya. Ya, monggo silakan kalau mau kembali. Terima Itu kasih aja yang kami pertanyakan. sudah mengundang saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimanapun panjenengan semuanya berada, semoga yang kami tanyakan tadi bisa diambil pembelajarannya, diambil manfaatnya, diambil yang sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Dan apabila kami ada kata-kata yang kurang benar, kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.